Kita berikan aplaus dulu supaya jangan mengantuk kepada Ibu Nola. Ya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ngantuk lah? Dikit. Sampai lah sudah. Mudah-mudahan lah. Ya. Nyanyi dulu. Yang Sedikit ulun aja. hormati Bapak Abdurrahman Muhammad Fahir. Alhamdulillah ulun didudukakan lawan tutuha yang beruntung, beriman, bertuah dan superb, ya kan? Nah, kita tahu superb itu berarti yang paling hebat istilahnya, ya kan? Jadi seterusnya kepada Presiden KBB kami yang Masya Allah sangat mengayomi Banjar lah biasanya lah, Pak Haji Rudi Arifin Bahrud dan juga Profesor Pak Saleh Lamri dari Malaysia. Terima kasih juga kepada moderator kami yang hebat, Datuk Taufik Arba'in. Super sekali. Dan seterusnya kepada ketua-ketua KBB yang hadir pada hari ini, dan juga pada Pak Haji Sarifudin. Masya Allah, beliau yang pertama kali menghubungi ulun. Terima kasih Pak Haji. Dan seterusnya yang ingin saya utarakan di sini adalah, maaflah bahasa ulun bercampur-campur, karena ulun akan utarakan dan akan sampaikan kenapa maka bercampur-campur, ya kan? Jadi ulun diberikan judul yang tadinya dalam bahasa Indonesia, tapi ulun berpikir kira-kira maulah agak sedikit kayak apa lah, gitu kan? Iya. Jadi jauh ulun dengan keberanian ulun mengubah ke bahasa Banjar dengan konsekuensi yang mana ulun datang ke Banua Padatuan, yang ulun surangan bukan dari sini Madam keluar, tapi ulun lahirnya di Riau, Sumatera. Hanya padatuan-padatuan ulun yang mungkin dari Banua, dan ulun lahir di Riau sampai umur 18 tahun, disekolahkan ke Singapura di bidang niteh, ya, bagian teknologi selama 3 tahun setengah. Jadi ulun bukan manikah awan orang Singapura lalu tinggal di Singapura madam beranak berkeluarga, kada ulun sekolah pada masa itu. Akhirnya ulun berkeluarga. Sampailah pada masa ini sudah 26 tahun di Singapura. Wow. Baru? Hanya aja. Nah, jadi bila 26 tahun kira-kira berhadapan lawan orang berbahasa Inggris setiap harinya, Melayu yang kira-kira ulun karena mintuha orang Melayu, kira-kira ulun bisalah mempertahankan bahasa Banjar ulun. Super sekali. Jadi ulun terkontaminasi bahasa Melayu keseharian ulun, walhal dengan adanya KBB tersebut mengasah lagi bahasa Banjar ulun sampai akhirnya ulun merasa pede sekali dengan maulah makalah bahasa Banjar walaupun bahasa Indonesia nang dibanjarakan. Ngarti lah bahasa Indonesia nang dibanjarakan. Berpikir amun kadap pak lah gelap kalau lah. Tadi hanya kita dapat kegelapan. Jadi mau dibanjarakan galap loh lah. Sebenarnya itu gelap. Harusnya kadap. Jadi dalam hati ulun nih, ini bukan galap, harusnya kadap kan kayak itu. Nah, jadi ulun ganti bahasa itu ke bahasa Banjar. Jadi kembali kepada peranan Bibinian zaman Bahari dan zaman wayang ini. Ternyata zaman Bahari itu memang tidak terlepas daripada
sistem patriarki. Patriarki ini dimana meletakkan bebinian itu Pak Uncit. Uncitnya kayak apa hari ini? Nah, ulun Pak Uncitnya apa? Jangan tasinggung lah, tasindir lah panitia. Pak Uncitnya am. Jadi kalau zaman bahari bebinian itu, silahkan di slide kedua. Terima kasih. Nah, bebinian zaman bahari tentunya hanya diam di rumah saja. Ratunya dapur, amun disampai kurang dapur kada nyaman. Ratunya dapur. Tahu macam-macam rampah ratus. Kenapa demikian? Karena inya ratunya dapur. Segala sesuatu yang ada di bahagian dapur, inya ratunya. Saya dari turun temurun mewarisakan, itulah bebinian zaman bahari ya. Tentunya bebinian zaman bahari juga berakhlakul karimah karena seorang yang penurut kepada kuitan, amun dijodohakan hakun haja kan, diterima haja kayak itu kan. Jadi berbeda sekali yaitu kan dengan apa yang kita lihat sekarang. Nah, bebinian zaman bahari juga kada sekolah, ya kan? Kalaupun yang sekolah mungkin pilihan, mungkin karena keturunan atau mungkin kedekatan dengan pihak-pihak pada zaman dahulu yang mungkin punya apa super powernya lah, gitu kan di bidangnya. Lalu bebinian zaman bahari memang harap mengaji ya, harap mengaji. Siapa yang menjadi guru tentunya kuitan paninian yang parah ya, jadi kada tulah ke sekolah ya. Seterusnya amun cara bebingkingnya bubur baras. Jadi kenapa bubur baras? Ternyata research menyatakan bubur baras itu melembabkan kulit bibinian supaya ketika melepaskan bubur baras itu dibasuh kelihatanlah kilauannya, ya itulah kira-kira lah. Bahasa Banjarnya bu, mangkonong. Seterusnya lah, Mangkonong bu. pancarunong lah. Oke, ini gambarannya. Oke, bunga lah lengkap. Nah, emansipasi wanita sehingga terjadinya perubahan-perubahan zaman, sehingga kita lihat di mana kesamaan gender ya, kesamaan gender. Bahwasanya peranan bebinian zaman wahini antara lelaki dan bebinian itu disetarakan. Kenapa demikian? Kita masuk. Nah, ini gambar ulan lah. Bebinian Banjar dalam keluarga. Gawian rumah ada orang gaji wahini, ya kan? Sebagian ada orang gaji, mungkin sebagian kada, tapi kita umumkan. Jadi memudahkan bebinian tidak hanya begawi di dapur saja, menjaga keluarga saja, menjaga pakaian laki dan anak-anak, tetapi bebinian bisa bergerak lebih luas lagi ya dengan ada bantuan orang-orang yang membantunya ya. Sini ulun gambarkan ketika ulun bersama Galuh dan Nanang Banjar. Jadi menyatakan bahwasanya bebinian Banjar itu nya bisa bingking, nya bisa bungas, nya bisa berkarir dan segala hal ya. Dan seterusnya. Kalau zaman bahari belum lagi. Kalau zaman bahari mungkin gawian masak di tungku, maniok, habuk masuk ke mata. Kalau lah. Nah, kadang menjadi harang gitu kan tercapai. Tapi menurut ini bebinian, kenapa lah bebinian ini multitask benar gitu kan, sambil memasak WA aja lah, sambil memasak Facebook, kadang TikTok, tahu lah TikTok, nah, sambil bernyanyi aja ya kan. Jadi ada di sini kalau ulun ada gambar ulun itu dapur ini sebenarnya sudah lawas kalau di Jerman ya, tapi ulun bukan promosi. Dapur ini kadang mengeluarkan asap, kadang mengeluarkan suara. Hanya dalam 20 menit biar bisa masak nasi, masak rendang, masak asam pedas, masak mie goreng. Bayangkan. Nah, efisien waktu itu sehingga dalam kecanggihan
alat-alat dapur membantu perempuan-perempuan ini untuk lebih berinovasi ya, seperti itu ya. Jadi Bibinian zaman wahini mempunyai peran yang sama dalam bagawi, dalam sakulah. Kalau misalnya lalakian bisa bergelar dokter ya, moderator kita yang hebat ini Dr. Taufik Ardain. Kita juga ada contoh Ibu dokter di belakang, Bu Hairani lah. Bu Rita ya, Bu Rita Hairani. Jadi perempuan juga bisa bergelar dokter bahkan profesor ya. Oke. Zaman wahini Bibinian juga mempunyai hak suara dalam segala hal. Dan terakhir juga yang tadi sudah ulun sampaikan dalam takdir. Nah, apalah bisa dalam takdir. Kalau bahari Bibinian pasrah aja, namun baranak kayak tadi pagi dijampi kalau suruh masuk keluar langsung jabainya. Oh ini kata kawa. Di hiau dukun baranak Bibinian gak dagon. Karena sebagai perempuan, sebagai Bibinian kita tahu di mana kekuatan kita, yakin nggak kita gitu kan? Tapi dengan zaman yang sudah berubah, kita memeriksakan diri kita ke dokter dengan melihat sampai di mana kita untuk menjaga diri kita sebagai wanita Bibinian yang sehat, cergas, hebat, dan berinovatif. Nah ini, kalau di Singapura, belum mencontohkan, itu Bibinian punya undang-undang yang kuat sekali. Jadi undang-undang untuk Bibinian di Singapura itu sangat kuat. Sehingga Singapura itu mempunyai rumah sakit wanita ya, untuk yang terbesar di dunia. Pemerhatian terhadap Bibinian ya. Jadi kenapa ulun sampaikan di Singapura, karena Banjar yang di Singapura yang sudah terasimilasi ke orang Melayu itu sangat banyak orang Banjar kita di sana kan? Nah, masuk kepada slide berikutnya ya, Bibinan Banjar di dalam masyarakat. Tadi disinggung oleh Pak Rudi, menantu beliau dengan inovasi tas purun yang mungkin harganya dari Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000 dari bakul baras ya, diolah kreativitas dengan desain yang sangat cantik sehingga bisa harganya sampai 500 sampai 1,5 juta. Nah, ini bagaimana Bibinian tajun langsung ke masyarakat, lalu melihat gitu apakah ini bisa diolah gitu kan. Ini satu pembudidayaan bagaimana seorang Bibinian mampu gitu kan, tidak hanya di bidang dapur aja gitu kan. Ini ulun ambil gambar Pak Ari, Pak Muhammad Ari Tulak. Kemana lah nih? Ada di sini tikar pandan kan, ada Bibiniannya kan. Ini daripada masyarakat yang berketerampilan. Apakah Bibinian itu zaman wahini bisa berorganisasi? Memang seharusnya. Kenapa demikian? Dengan ada Bibinian di dalam organisasi itu misalnya bisa membentuk sesuatu masyarakat yang sangat baik. Kita terdedah dengan anak-anak milenial, tapi tidak terlupakan juga anak-anak yang banyak mengkonsumsi narkoba, ya kan? Jadi dengan Bibinian masuk ke dalam organisasi, membuat satu wadah untuk konsult dalam bidang, misalnya orang berkonsultasi kita terhadap sesuatu, misalnya kan Bibinian rumah tangga. Kalau misalnya apa tuh narannya tuh KDRT lah. Nah, lalu ada tempat untuk mengadu. Nah, di organisasi itu kan biasanya diadakan salah satu khusus bagian Bibinian untuk konsultasi, atau mungkin masalah anak-anaknya ya kan kayak itu. Jadi sangat digalakkan sekali Bibinian itu berorganisasi di zaman milenial tersebut ya. Seterusnya kalau gotong royong biasanya Bibinian walaupun bisa masih bergotong royong dalam artian ikhlas masuk ke dalam satu wadah, tapi tetap minta izin lawan lagi. Kadang terlalu berorganisasi sampai kadang-kadang melupakan tanggung jawab sendiri, dan itu tidak bisa dinafikan
bahwasanya Bibinian juga harus mempunyai peranan-peranan dan peranan-peranan itu harus dimilikinya, ya kan? Selanjutnya, nah ini di bagian pendidikan. Jadi ulun banyak mengambil gambar ulun sebenarnya. Kenapa ulun mengambil gambar ulun? Kabila lagi mempromosikan ulun. Zaman milenial, cengai, ente itu. Orang biasa mempromosikan dirinya lewat YouTube. Jadi jar ulun punya kesempatan ungkat mandak gambar ulun sesuai dengan apa yang ulun sampaikan. Why not, gitu kan? Jadi ini di bidang pendidikan. Kenapa ulun menjadikan contoh diri ulun? Ulun madam ke Singapura, sekolah di luar negara, lalu terjun di bidang pendidikan. Di hadapan ulun itu adalah Presiden Singapura, Ibu Madam Halimah Yacob, ya kan? Jadi beliau juga salah satu, kalau bisa dikatakan, mewakili Bibinian milenial yang mengedepankan bahwasanya Bibinian itu juga mampu untuk memimpin, ya kan kayak itu. Nah, seterusnya hampir kalau ulun bercerita di Singapura misalnya, Bibinian rata-rata pasti independen dalam artian mandiri. Dan seterusnya kalau bahasa, memang karena bahasa penyampaiannya adalah bahasa Inggris, mereka lebih mampu berbahasa Inggris. Dan seterusnya Melayu dan bahkan bahasa Arab. Kenapa ulun sampai di sini bahasa Arab? Karena di pendidikan Singapura mulai SMP bahasa Arab itu bahasa pilihan. Jadi kalau misalnya ada 5 subjek, matematik, fisika, biologi, misalkan kan ilmu kenegaraan, CCA-nya olahraga, ke-6-nya pilihan. Mau bahasa Korea, mau bahasa Arab, gitu kan? Atau mau bahasa Cina. Jadi hampir rata-rata mereka dididik, hampir yang bisa masuk dan mengerti arti pendidikan. Meritokrasi, terima kasih. Meritokrasi itu ibaratnya siapa yang mampu, ini yang paling atas. Jadi ulun merasa sudah punya istilahnya tuh dapat di Singapura itu karena ulun merasa orang Banjar yang mampu gitu kan, bersaing dengan masyarakat setempat. Nah, ini salah satunya. Kedua, di sini ulun contohkan lagi salah satu seorang, ini seumuran ulun, ngarannya Hidayah Amin. Beliau ini tamatan daripada Harvard London, tapi nya keturunan Banjar. Inggrisnya Masya Allah. Dan beliau menghasilkan buku leluhur Singapura Kampung Gelam, dan beliau rajin belajar bahasa Banjar. Oke. Jadi kalau misalnya ada komunitas Banjar mengadakan kursus-kursus free di Singapura, beliau pasti hadir. Bahkan beliau mencari asal-muasal kata Banjar itu sampai mengadakan satu forum kayak gitu kan. Nah, ini sangat diapresiasi lah sekali wanita yang milenial. Di Malaysia misalkan, Bibinian Banjar ada yang jadi lawyer, ada yang jadi pensarah, dosen ya, dan ada juga di bidang kedokteran. Selanjutnya kalau di Riau Indonesia, karena ulun asal dari Sumatera Riau, tentu sedikit setidak banyaknya mewakili juga. Jadi ibaratnya tuh menimbang dengan kill two birds with one stone itu apa namanya? Mematikan 2 burung dengan 1 batu. Sekali timbang 2 burung. Tapi satu kali tembak 7 nyawa. Abu Nawas. Oke, itu. Oke, kita berbicara tentang ekonomi ya. Selanjutnya kita bicara tentang Bibinian Banjar dalam bidang ekonomi. Ulun mencontohkan salah satu di Kalimantan Timur. Ini semalam ulun ada juga bicara dengan Pak Haji Rusbandi dari Kaltim, dan ulun dimasukkan oleh Pak Haji Muhammad Ari. Nah, beliau kan baru saja dari Kaltim. Jadi ada yang menarik Hajah Erna Fauziah. Beliau ini sepupunya Pak Andi Farman lah.
Ardian Safarman ya, KBB Jabotabek Jakarta. Jabotabek ya Jakarta lah, Jabotabek maksudnya, maaf. Jadi beliau ini membangun satu masjid dan juga pesantrennya. Jadi ini kan salah satu kemajuan Bibinian Banjar, membangun masjid serta pesantrennya di Kaltim ya. Nah, ini membuktikan bahwanya Bibinian Banjar di zaman Wahini itu sangat terserlah ya bahasa kita ya, paham sih? Terserlah apalah? Bukan tasarah, kehadapan maksudnya. Oke, the next, lanjutnya. Nah, bisa nggak dihidupkan videonya tuh? Yang ada gumbili kayu. Kada bisa lah, padahal itu video loh. Nah, ada connect lah. Jadi ini ada perkebunan gumbili kayu. Ini di Jepang. Ada papari, paai, ada kol atau kobesa. Siapa beliau ini yang punya perkebunan ini? Beliau orang Banjar, abahnya Alalak, lahirnya di Samuda, ganalnya di Surabaya, balaki orang Jepang. Banjar Jepang, Jepun ya orang kan. Belum lagi. Belum cerita sedikit. Hanaran beliau ini Siti Habibah. Siti Habibah, jadi Jambu Bibah karena ini balaki orang Jepang disambat dengan Simada Habibah. Jadi Bu Bibah ini inya bakabun awalnya bakabun kol sama awan ipar duanya. Berpikir jenya Bu Ai. Aku nemun bakabun kol basaing benar lah awan ipar duai. Kira-kira mau ulah inovasi anyar kayak apa lah? Ulahlah papari. Diulang papari, sambutannya bagus juga. Tapi kira-kira ada juga orang yang berkebun papari di Jepang. Harus keluar daripada apa yang ada orang Jepang pikirkan. Ini orang Banjar. Lalu abangnya tulang jalan-jalan ke Jepang membawa seikat kayu gumbili kayu ditanam di hadapan rumah. Berjalan waktu, dipikir-pikir dengan teknologi yang tinggi, anaknya yang waktu itu SMP, bapak dawan rumahnya manja. Ada orang berjual anunya kayu gumbili ini di Jepang kan ditanam. Aja adalah aja. Dia akhirnya ditukarlah kayu gumbili tadi, maka dengan adanya tanah yang tersedia itu beliau menanam gumbili kayu dan permintaannya di 2020 2 ton. Hebat kalau lah bibinian wehna. Nah, itulah yang ulun interview langsung beliau melalui Instagram. The next selanjutnya. Nah, ini Bibinian Banjar. Sebenarnya beliau juga kurang lebih dari ulun, asal daripada Tembilahan. Tapi beliau menikah dahulu baru madam ke Singapura. Lalu berjalannya waktu menjadi ibu rumah tangga, katujuh masak, berinovasilah amun ulun meulah kadai. Kira-kira berjualan wadai kuih muih ya bahasa Melayunya kayak apa? Akhirnya masuk dahulu kursus. Kalau Singapura kada kawa kita berjualan kayak Tembilahan beriret berjualan. Harus punya lisensinya. Jadi punya tahap kursusnya lagi, akhirnya higieniknya, kebersihannya diakui, lalu keluar sertifikat, minta izin usaha lagi, lalu boleh berjualan. Walaupun hanya berjualan di Facebook secara online, kada kawa ya kita harus punya izin. Karena disebut dengan Fine City tadi. Kan negara yang penuh dengan denda dan negaranya baik, alhamdulillah. Jadi beliau ini apa yang ulun sampaikan di sini, inovasi yang terhanyar dari beliau ini adalah wadai amun kita di Singapura sambatannya jukong, amun di Tembilahan pundut. Dia sejenis kalau di Kalteng kukuleh tapi dibungkus. Tapi mun di Kalimantan ulun kadang arti. Bobongko, bujur, bobongko. Jadi bobongko ini Pak, inovasinya ya biasanya kan tahannya hanya 24 jam.
pantun, ulun kan ada pantun kalau mau kalah cengan. Mananak nasi jadi bubur sambil menguyak buah rambutan. Jauh datang dari Singapura, di Kongres KBB kita berdapatan. Sekali lagi, Lanjut masih. tulak ke pasar cuaca humap, nang ditukar iwak sapat, salah dan hilap ulun minta maaf agar supaya silaturahim rapat. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.